Anang Hermansyah dan Ashanty boyong anak-anak lebaran di Eropa. Pada sampai di Portugal. Untuk keempat kalinya, Anang Hermansyah dan Ashanty rayakan lebaran di luar negeri. Ya, jika tahun lalu mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci, tahun ini mereka merayakan lebaran dengan keliling Eropa, sekaligus liburan bareng keluarga Sarah Menzel. Aku diajak sama mamanya Sarah sekeluarga, kita mau naik cruise, jadi kita ketemu di sana nanti. Enggak sampai sebulan. Ya anak-anak kepingin liburan. Ngadain lebaran di luar negeri, karena kan emang biasanya kita nggak pernah di Indo ya, terakhir di Singapura, mana gitu. Lisbon, Portugal, negara Portugal. Nanti keliling pokoknya, ke Maroko juga. Begitu tiba di destinasi pertama, Portugal, tanpa rasa lelah, mereka pun langsung berkeliling negara Ronaldo tersebut. Katanya mau ketemu Ronaldo. Panas, tapi mataharinya panas tapi udaranya enak kan. Ini tempatnya namanya apa ya? Apa namanya tadi? Belem. Udaranya bagus. Kalau Sebelum bertolak, mereka pun menyempatkan waktunya untuk mampir ke rumah Atta dan Aurel. Bertemu dengan cucu kesayangan Amina Azura. Kocaknya, Arsy yang sudah mulai tumbuh remaja itu sengaja mengenakan outfit milik Ashanty karena dirasa begitu fashionable. ini baju bundanya. Baju bunda, sepatu bunda. Baju bunda, sepatu bunda. Ya ampun. Ada lucu. Lihat tingginya. Tidak hanya itu, bahkan sehari sebelum keberangkatan, kali pertamanya Arsy mendatangi rumah Aulia, saudara angkatnya. Tak hanya bersilaturahmi, Arsy juga memberikan bingkisan lebaran untuk warga sekitaran rumah Aulia. Billy Syahputra Vika setelah lamaran OTW pelaminan. Baru beberapa bulan menjalin hubungan asmara, Billy Syahputra tampaknya sudah menunjukkan keseriusan dengan sang pujian hati Vika Kolesnaya. Ya, Billy akhirnya memutuskan akan membawa hubungannya dengan Vika ke arah lebih serius dengan melamar kekasih bulenya itu. Dan di momen romantis yang berlangsung di pinggir pantai Bali itu, Billy pun berlutut dengan menyematkan cincin di jari manis Vika. Sebelumnya, Billy terlebih dulu mengajak Vika, yang memang sedang berada di Bali untuk melakukan pemotretan biasa. Meski begitu, Billy sempat menyebut kalau pemotretan ini adalah dadakan, yang ia harap akan terus dikenang oleh sang kekasih. Momentum dadakan aja guys, yang penting kan ada momen di mana biar Billy selalu ingat momen ini gitu. Senang tidak? Iya, senang. Senang? Terima kasih banyak, Bang Billy. Terima kasih banyak Bang Billy. Kalau serius pasti kalau gue menjalin hubungan sama pasangan gue pasti serius lah. Seperti apa? Aku seperti apa? Kamu lihat. Dia baik sama aku, care sama aku. Kalau orang care sama aku, ya pasti sudah cocok. Diam-diam Afifah khusus jadi mua Bunda Hetty Koes Endang. Hari bahagia, penuh cinta, kumpul dengan keluarga. Begitulah kekompakan ibu dan anak Hetty Koes Endang dan Afifah Yusuf, yang belakangan Afifah mengikuti jejak sang ibunda terjun sebagai penyanyi. Hanya saja genre mereka berbeda, di mana Bunda Hetty dikenal dengan musik dangdut dan keroncong, sementara Afifah aliran musik pop. Namun fakta yang mengejutkan, ibu dan anak ini tak bisa saling berjauhan, meski Afifah sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Cucu biasa Suka ini banding-bandingin udah berapa cucu gitu ya? udah berapa cucu nah, anak maaf ya nomor 2 sekarang. Bener Iya, ya, cucu nanti kalau berapa? WhatsApp-nya nggak dibalas jangan cariin ya. Balas Tuh kan. Berstatus sebagai ibu dan anak tapi kompak bestian. Gambaran kedekatan di antara Bunda Hetty dan Afifah ternyata tak lepas dari sejak kecil ikut Bunda Hetty nyanyi. Dan kini Afifah pun belajar juga sebagai mua
untuk bundanya sendiri. Walaupun hanya hari-hari, untuk harian itu pasti Neng chat, Neng Mama ke rumah Neng ya, Neng make up cepet siapin sampai di rumah kamu. Make up Mama bagus kok, bagus. Itu kan jadul Neng. Untungnya tuh Afi ini make upnya tidak over. Sempat nggak mau nikah, Syifa Haju kini ngebet ingin nikah. Aku tuh dulu nggak kepikiran banget tentang pernikahan, maksudnya karena kan sebenarnya aku tuh dibesarkan, ibuku tuh dulu single parent. Oh, oke. Jadi maksudnya I'm not really thinking about marriage at all gitu. Aku fokus cuman kayak, oh aku pengen kerja supaya I can build future for me and for her, for my sister. Oke. Jadi ya udah aku fokus ke situ dulu. Syifa Haju tiba-tiba membuat pengakuan heboh. Dirinya sempat tak ingin menikah lantaran kekasih El Rumi itu tumbuh tanpa figur ayah dalam hidupnya. Syifa mengungkapkan sejak kecil ia terbiasa hidup mandiri karena dibesarkan oleh sang mama yang single parent. Kemandirian membuatnya merasa tak butuh laki-laki dalam hidupnya. Karena ibu aku tuh kan sangat mendidik aku untuk jangan pernah bergantung sama siapapun. Dan she raised us, aku sama adik aku tuh dengan dia bekerja gitu. Jadi kayak aku nggak ngerasa ada need aku di situ awalnya untuk membutuhkan figure seorang laki-laki. Jadi kayak oh ya udah. Namun pandangan Syifa terhadap pernikahan mulai berubah saat ia bertemu sosok lelaki yang jadi ayah sambungnya. Kehadiran pria tersebut mampu mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Cuman pas aku akhirnya ketemu sama ayah aku yang sekarang gitu, oh ternyata it's nice to have some. Just aku nganggep dia kayak ayah aku sendiri. Sekarang gitu, oh ternyata it's nice to have someone ya. It's nicer ya. Yeah, it's nice. Ternyata nikah tuh penting juga ya gitu. Jadi kayak oh ya udah deh, kayaknya aku pengen deh nikah gitu. Kini meski Syifa sudah menjalin hubungan serius dengan El Rumi dan merencanakan pernikahan, namun ia punya komitmen bersama kekasihnya tersebut. Dan alhamdulillah maksudnya pacarku sangat mendukung aku dalam berkarya dan tetap produktif gitu. Aku udah pernah ngobrol ini sama dia gitu. Jadi memang kalau misalnya kita jodoh dan menikah nih, aku nggak apa-apa nggak tetap kerja. Dan ya nggak apa-apa gitu. As long as kalau misalnya udah punya anak, ya anaknya jangan sampai terlantar. Al-Ghazali beri kejutan ultah Alyssa Dagues. Di sisi lain, Alyssa Dagues yang semakin mantap menikahi Al-Ghazali pada 27 Juni nanti tengah berbahagia. Pasalnya, di hari ulang tahunnya yang ke-27, Selasa 25 Maret kemarin, wanita blasteran Perancis Indonesia itu dapat kejutan dari Al-Ghazali dan sang ayah. Tak hanya memberikan kejutan ulang tahun, malam harinya Al juga mengajak Alyssa nonton pertandingan bola Timnas Indonesia melawan Bahrain langsung di Stadion GBK Senayan bareng teman-temannya. Pertama kali nonton ini? Nonton sebuah pertandingan dalam seumur hidup ya? Iya. Langsung menonton timnas, mendukung timnas Indonesia. Hari ulang tahun harus menang. Hari ulang tahun siapa nih? Hari ulang tahun dia. Semoga Indonesia bisa ngasih kado lah. Bisa. Selalu makin cinta, makin sayang sama keluarganya, makin sayang juga sama aku. Dan insya Allah dilancarkan semua sampai hari H. Sejauh ini ya sedang persiapan lah, yang penting doanya aja. Harus doa karena supaya hari jadi itu belum terjadi gitu.
Kita nggak mau mengumbar-umbar dulu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak mudik, kasihan Dedek Lesya masih kecil. Keseruan inilah yang menghibur hati Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang sedih karena tak dapat mudik untuk pulang kampung. Kemeriahan untuk buka puasa bersama sekaligus bagi-bagi THR dengan seluruh pegawainya itu begitu pecah penuh sukacita. Apalagi ketika Bilar menggelar games tarik hadiah. Lucunya, Abang El pun tak mau ketinggalan ikut memeriahkan suasana itu dengan menyanyi bareng sang bunda. Ya, keputusan untuk tidak mudik tahun ini diambil lantaran Lesti dan Bilar kasihan pada anak keduanya Lesya yang masih berumur 2 bulan yang dinilai terlalu kecil untuk dibawa bepergian jauh. Belum lagi mengingat resiko jalanan rusak. Enggak kasihan adiknya masih kecil. Kita di Jakarta. Kalau dibawa dalam perjalanan jauh kan kasihan. Ya biasanya hari kedua, hari ketiga kita pulang, tapi ini mah enggak. Terus kita syuting juga ya, sayang. Iya. Abang udah ngerti karena kemarin juga kan dia sekalian beli-beli baju lebaran gitu. Jadi dikasih tahu lebaran itu apa. Terus pas kebetulan Abang juga syuting kemarin temanya lebaran. Iya. Meskipun tak bisa pulang ke kampung halaman, baik Lesti maupun Bilar tetap ingin merayakan Idul Fitri dengan penuh kehangatan. Bahkan, Lesti mengaku akan memasak opor ayam yang menjadi menu favorit kala lebaran. Ya, standar opor. Semua makanan ya? Pokoknya setiap tahun yang namanya lebaran itu kan hari yang fitri, hari yang bersih. Jadi setiap momennya ya kita berusaha untuk memanfaatkan dengan baik, melepas semua yang mengganjal di dalam hati. Suami baru, Ramadan Ibel makin seru. Ramadan tahun ini terasa sempurna bagi artis cantik Irish Bella. Potret bahagia Ibel tersaji saat ibu dua anak tersebut bisa berbagi bahagia kumpul bersama keluarga kecilnya dan karyawan. Apalagi di momen Ramadan tahun pertama bersama Haldi suami tercinta, sang putra Airumi mulai ikut berpuasa. Banyak sukanya sih, alhamdulillah, banyak yang disyukuri gitu karena banyak hal-hal baru di tahun ini gitu, terus keluarga juga lebih ramai gitu sekarang kan. Alhamdulillah Ramadan kali ini spesial banget. Salah satu mungkin yang spesialnya karena tahun ini anak aku yang Airumi udah mulai belajar untuk puasa, jadi udah mulai ikut kegiatan sahur, ikut kegiatan berpuasa walaupun setengah hari, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada bolongnya walaupun kegiatannya banyak, namanya juga anak umur 4 tahun ya. Jadi menurut aku itu suatu hal yang sangat luar biasa banget. Terus juga nanti ada ikutan tarawih bareng. Jadi maksudnya keterlibatan anak-anak sekarang dalam beribadah di bulan Ramadan itu semakin besar daripada sebelum-sebelumnya. Jadi itu suatu hal yang aku syukuri banget. Dan yang paling membahagiakan, momen pertama Airumi belajar puasa mendapat dukungan dari suami dan anak-anak sambungnya. Setiap akhir pekan, Haldi dan keluarga mengajak Airumi dan Amala ngabuburit bermain salju sebagai hadiah Airumi puasa setengah hari.
sebagai seorang ayah ya, kan seorang ayah pasti kayak gitu, kalau misalnya anaknya minta apa pasti selalu dikasih. Ya, sejak menikah dengan Haldi, Irish Bella makin hari makin bahagia. Jikapun ada yang kurang Ramadan tahun ini, ketidakhadiran sang ayah tercinta yang beberapa bulan lalu tutup usia. Kendati merasa kehilangan puasa tanpa ayah tercinta, kebahagiaan bersama suami tercinta bisa menutup duka Irish Bella. Udah ikhlas lah, namanya semua pasti akan berpulang untuk ayah, untuk mama, kita doakan. Jadi alhamdulillah kemarin bersama kita berdoa untuk kayak apa ya, bukan perpisahan ya, tapi paling nggak yang saya goodbye sempat ketemu dulu sebelum beliau meninggalkan. Jadi alhamdulillah ya momen yang spesial hari-hari terakhir. Kehilangan orang tua tercinta memang tragedi paling menyakitkan yang takkan pernah sanggup menggantikan. Jalan satu-satunya mungkin hanya berdamai dengan keadaan. Begitulah kiranya yang dilakukan Bella Putri Ikang Fauzi. Pasca kepergian ibu tercinta Marissa Haque, Bella dan keluarga terpaksa harus menjalani Ramadan dan Lebaran nanti tanpa ibu. Kendati begitu, Bella tak mau larut dalam sedih. Ia tetap harus produktif dan hidup seperti biasa. Meski tak bisa dipungkiri, sedih bakal melewati Lebaran tanpa mama. Jelang Lebaran, ia menuai berkah banjir pesanan kue hari raya yang ia olah sendiri. Hari ini kebetulan aku lagi mau bikin kue ya Lebaran ala aku gitu, karena kebetulan aku juga punya hobi sampingan yang kebetulan aku juga jualan gitu, yaitu adalah aku seorang baker gitu. Jadi ini ada peanut butter, terus ini ada choco chips, kacang almond, dan juga potongan coklat gitu. Nah pokoknya ini adalah bisa kalian nikmati pada saat Lebaran bersama keluarga, teman-teman, sahabat gitu di hari kumpul-kumpul Lebaran gitu. Pemirsa, makasih banyak udah ngikutin keseruan aku bikin baking brownies buat Lebaran. Aku dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah!